Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, saya akan menyebutkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Arasi Insan Utami. Yang kedua, Abdul Malik Sopyan. Yang ketiga, Depa Katrien. Yang empat, Fitria Karani saya sendiri. Yang kelima, Malik Aulia Rahman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang letak, luas, dan batas dari negara Rusia. Rusia adalah negara dengan luas wilayah mencakup sebagian besar Eurasia Utara, mencakup sebagian besar wilayah Eropa Timur dan Asia Utara. Luas negara 17.129.191 km persegi, terdiri dari 90,79% daratan dan 9,21% perairan. Berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia. Yang kedua, berbatasan dengan negara-negara Baltik, yakni Estonia dan Latvia, kemudian Belarus dan Ukraina. Yang ketiga, Laut Hitam, Georgia dan Azerbaijan. Yang keempat, Laut Kaspia, Kazakhstan, Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia, dan Korea Utara. Yang kelima, Samudra Pasifik Utara meliputi Jepang, Laut Okhotsk, dan Selat Bering, dengan Pulau Biomet atau Ostrov Rotmanov yang memiliki jarak beberapa mil dari Pulau Little Biomet, bagian dari Alaska, Amerika Utara. Yang keenam, di sebelah utara dengan Samudra Arktik atau Kutub Utara. Yang ketujuh, memiliki Oblast Kaliningrad dengan ibu kota Kaliningrad yang berbatasan dengan Polandia dan Lithuania serta Laut Baltik. Selanjutnya, tentang benteng alam. Kawasan Rusia terdiri dari 4 kesatuan geografis. Yang pertama daratan, yang kedua ice sheet, yang ketiga pegunungan Ural, dan yang keempat daratan tinggi Siberia Barat. Selanjutnya, iklim di negara Rusia. Iklim Rusia terbentuk di bawah semenanjung Eropa. Ukuran negara yang besar dan keterpencilan banyak daerah dari laut mengakibatkan dominasi iklim kontinental yang lazim di Eropa dan Asia. Rusia kecuali tundra dan ujung barat daya ekstrim terbaik. Pegunungan di selatan menghalangi aliran massa udara dingin dari samudra Arktik, dan daratan di selatan dan utara membuat negara itu terbuka terhadap pengaruh Pasifik dan Atlantik. Yang kelima, 4 musim di Rusia. Yang pertama, musim panas pada bulan Juni sampai Agustus. Musim panas di Rusia terjadi pada awal Juli hingga akhir Agustus. Suhunya rata-rata adalah 30-40 derajat Celcius. Namun pada malam harinya di musim ini seringkali turun hujan, sehingga udaranya juga dingin. Dua, musim gugur September dan November. Musim gugur terjadi setelah musim panas, yaitu dimulai pada akhir Agustus sampai September. Suhu rata-rata di Rusia adalah 11 derajat Celcius dan itu bisa terus-menerus selama mendekati musim dingin di beberapa kota besar seperti Saint Petersburg. Suhu bisa sampai 8 derajat Celcius. 3. Musim dingin pada bulan Desember sampai Februari. Musim dingin terjadi mulai akhir Desember hingga pertengahan Januari. Suhu rata-rata di kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg berkisar 5 derajat Celcius hingga 9 derajat Celcius. Bahkan bisa mencapai pada titik terendah yaitu 30 sampai 40 kurang lebih 40 derajat Celcius, tentunya itu sangat dingin. 4. Musim semi, Maret sampai Mei. Musim semi di Rusia hanya terjadi pada akhir Januari dan berakhir di bulan Mei.
Suhunya berkisar 8 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Di Rusia bagian utara, udaranya lebih dingin dan bersalju saat musim semi tiba. Sementara di belahan Rusia lainnya, musim semi terasa cukup panas bagi penduduk lokal, mengingat mereka juga berjemur di pantai hingga bersepeda santai menyusuri pinggiran kota. Sistem pemerintahan Rusia merdeka dari Kekaisaran Rusia pada 1918. Negara Rusia merupakan republik federasi semi-presidensial. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Rusia. Lagu kebangsaan Gusudarственный гимн Российской Федерации. Pemimpin negara Rusia Vladimir Vladimirovich Putin. Lahir di Leningrad, Punishov, 7 Oktober 1952, umurnya 68 tahun, adalah seorang politikus Rusia dan merupakan presiden Rusia saat ini. Putin telah menjadi presiden Rusia sejak 7 Maret 2012. Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai 2000, Presiden dari 2000 sampai 2008, dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012. Pada masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri, ia menjadi Ketua Partai Rusia Bersatu, sebuah partai pemerintah. Kota-kota Rusia. Di sini ada ibu kota negara Rusia adalah Moskow. Rusia terbagi atas 21 republik, 46 oblast, 9 krais, 4 otonomi okrug, 2 tingkat kota federal, 1 otonomi oblast. Beberapa nama-nama kota di Rusia: Moskow, Saint Petersburg, Novosibirsk, Kazan, Samara, Omsk, Ufa, Perm, Izhevsk, Yaroslav, Orenburg, Ryazan, Tula, Ivonovo. Selanjutnya ada keindahan negara Rusia. Crimea. Keindahan kota Crimea. Letak Crimea berada di sebelah selatan Rusia yang berdekatan dengan semenanjung Ukraina. Hal ini menjadikan Crimea beriklim lebih hangat dibandingkan dengan kota lain di Rusia. Kontur tanah di Crimea kering dan berpasir karena iklim hangat ini. Keuntungan berada di Crimea yaitu kamu tidak perlu khawatir akan ancaman musim dingin yang ekstrim. Pesona alam kota Crimea juga sangat memukau. Ditambah lagi, peradaban kuno dan kebudayaan yang masih dilestarikan di Crimea membuat kota ini begitu menarik. Keindahan alam di Rusia. Kamchatka, di mana tempat wisata yang ada di Rusia ini merupakan salah satu tempat yang memiliki pegunungan berapi yang memang masih aktif serta pada musim dingin akan ditutupi oleh salju-salju yang menjadikan tempat tersebut menjadi sangat indah dan luas. Selanjutnya ada Yakutia. Yakutia ini terletak di sebelah timurnya Rusia, di mana daerah ini juga memiliki suhu udara yang sangat dingin dan ekstrim. Sekali yaitu mencapai 620 derajat Celcius pada saat musim dingin tiba. Namun, ketika Anda berada di sini, Anda akan dapat menemui dan melihat hewan-hewan dari dekat seperti kuda Siberia dan juga anjing husky.
Selanjutnya, ada tempat wisata di Rusia. Yang satu ini juga tidak kalah menarik dengan beberapa tempat wisata lainnya. Di mana di kota peninsula ini Kola peninsula ini Anda akan dapat melihat keindahan alam yang sangat menarik dan keren sekali, yaitu Anda dapat melihat aurora pada malam hari. Bagi Anda yang ingin menikmati spot keren seperti ini, Anda bisa datang pada bulan September hingga Oktober, atau Anda juga bisa datang pada bulan Maret hingga April. Moskow memang ibu kota negara yang paling terkenal dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan untuk berlibur. Tak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki banyak spot yang menarik yang dapat dilihat karena berada di sini, yaitu seperti pemandangan katedral serta bangunan-bangunan yang berbentuk kastil, terlebih lagi sangat indah apabila ditutupi dengan gumpalan salju. Populasi. Di sini kita akan membahas tentang populasi yang berada di negara Rusia. Negara Rusia ini merupakan negara yang terbesar di dunia, yaitu negara terbesar yang pertama. Populasi yang ada di Rusia saat ini adalah 144,5 juta jiwa. Di Rusia ini ada gereja Ortodoks. Ini gereja agama Kristen yang paling dominan di Rusia yang membentuk sekitar 68 hingga 70% dari jumlah penduduknya. Menjadikan gereja Ortodoks Rusia ini menjadi agama dominan di Rusia. Bahkan pada tahun 1997, gereja Ortodoks menjadi bagian warisan budaya Rusia. 95% Kristen di Rusia terdaftar dalam gereja Ortodoks. Setelah agama Kristen, ada agama Islam yang terbesar kedua, yang presentasinya 5-6%, yaitu sekitar 15-20 juta. Namun itu terlihat banyak karena menurut Roman Silanti hanya ada sekitar 7-9 juta orang. Ada agama-agama lain juga termasuk Protestan, agama Yahudi, Katolik Roma, dan agama Buddha. Agama seseorang umumnya tergantung etisnya masing-masing. Di sini kita akan membahas tentang kuliner yang ada di negara Rusia. Ini ada makanan yaitu schi, makanan khas Rusia yang sangat susah disebut. Ini merupakan sup kubis yang sangat terkenal di negaranya. Schi terdiri dari kaldu daging sapi, kubis, tomat, dan potongan daging sapi, sama seperti di Indonesia yang menyajikan sup dengan nasi. Begitu juga schi ini bisa disajikan dengan karbohidrat, namun roti gandum yang biasa digunakan mereka. Lalu ada juga sup broth. Sup ini sangat cocok dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh kita pada saat musim dingin. Sup yang berwarna dominan merah ini terbuat dari buah bit dan kubis merah. Biasanya disajikan bersama dengan roti, daging, dan keju. Cita rasa yang gurih dan sedikit manis ini sangat cocok disajikan dalam keadaan panas dan dinikmati bersama keluarga atau teman. Tambahan roti dan keju dapat mengenyangkan perut. Lalu di sini ada pirog, atau yang biasa disebut pirog pie versi besar ini. Isian dari pirog ini pada dasarnya sama, namun khusus untuk pirog, isian dari bahan-bahan tersebut biasanya digiling bersamaan. Lalu ada golubtsi yang biasa disebut golaptsi, merupakan salah satu resep makanan tertua yang ada di Rusia. Isian dari golubtsi ini terdiri dari nasi putih, telur, daging, sapi cincang, wortel, dan susu marinara. Yang ketiga itu ada sasil. Hidangan yang seperti sate ini biasa kita jumpai di negara Indonesia. Sasik ini sama halnya seperti hidangan biasa saat pada barbeque, yaitu daging sapi yang telah disiapkan kemudian dipotong berbentuk dadu dan ditusuk dengan alat yang biasa dibuat pada sate pada umumnya, seperti bisa ditusuk pada kayu ataupun besi. Lalu ada kulepyaka. Biasanya kulepyaka ini dibuat oleh koki profesional yang sudah sangat terampil untuk mendapatkan tekstur kue dan isian yang sempurna.
Lalu yang terakhir di sini kita akan membahas tentang 10 fakta menarik tentang Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Sofyan. Sini saya akan membacakan 10 fakta menarik tentang negara Rusia. Yang pertama, Rusia merupakan negara terbesar di dunia. Yang kedua, memiliki luas 2 kali negara Amerika Serikat. Yang ketiga, peringkat ke-7 jumlah penduduknya. Yang keempat, memiliki iklim tundar. Yang kelima, perairannya tertutupi oleh es. Yang keenam, menghapus sistem wakil presiden. Yang ketujuh, ekonomi ditopang industri peralatan militer dan industri berat. Yang kedelapan, pendidikan gratis kecuali perguruan tinggi swasta. Yang kesembilan, luas wilayah besar dengan kepadatan penduduk rendah. Yang ke-10, Rusia berencana akan bangun peradaban di bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.